dia bisa yaumul bid, bisa kalau umpamanya bertepatan dengan bulan-bulan haram. Biasanya ada sunnah-sunnah saum-saum sunnah di bulan haram ya. Muharram biasanya gitu kan. Terus menjalankan sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, meskipun cuma 2 atau 4 rakaat, yang terpenting istiqomah. Witir, duha. Makanya dalam hadis itu Rasul itu tidak pernah tidur sebelum sholat witir. Jadi Rasul itu dalam hadisnya itu sholat witirnya itu sebelum tidur. Begitu. Jadi kalau kita kan enggak tidur aja, seharusnya witir dulu sebelum tidur. Begitu. Duha ya. Nah, ini kayaknya gampang dibaca tapi sulit dilakukan semuanya. Ya dan. Ini gampang bacanya tapi sulit ngamalnya. Gitu. Rawatib ini kan sholat sunnah pendamping sholat wajib. Pendamping sholat wajib. Rawatib ini Ba'diyah qobliyah bahasanya gitu kan, seperti zuhur 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah gitu. Terus asar tidak ada, terus maghrib badanya 2, isya badanya 2 gitu. Subuh qobliyahnya 2 gitu. Kembali lagi ke zuhur gitu. Kurang lebih 12 ya, 12 kurang lebih 12. Terus sedekah ekstrim ini apa maksudnya ya? Bukan karena besarnya sebenarnya sedekahnya ini, tetapi momennya yang disebut ekstrim ini momennya, bukan besarnya. Mau sedekah 1 miliar, kalau dia ternyata orang kaya yang memang hidupnya itu bergelimang harta triliunan, ya bukan ekstrim namanya. Ekstrim ini pada saat pada saat memang momennya itu kita itu tidak punya, atau momennya kita butuh-butuhnya. Kita punya uang nih di dompet 10.000, dikasihkan semua atau 90%, 9.000-nya gitu. Itulah ekstrim. Meskipun nilainya itu cuma segitu, tapi karena keadaannya kita letak di keretong setongah gitu loh, menjadi ekstrim. Bukan karena besarnya. Begitu. Cuman permasalahannya kalau kita mau sedekah itu repotnya. Kenapa repot? Ya karena setan itu tidak suka dengan sedekah. Makanya ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan sholat, dengan ruqyah, hanya bisa diobati dengan sedekah. Makanya kata Rasul apa? Dawu marduakum bisodaqah. Sembuhkan penyakit kalian, obati penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah dan infak maksudnya. Seperti itu. Jadi ada penyakit-penyakit tersendiri itu yang hanya sembuh dengan sedekah. Seperti itu. Karena pada saat dompet kita itu pecahannya ada 100 bede, 50 bede, 20-an bede, 10-an bede, 5.000-an bede, 2.000-an bede, 1.000-an bede, kerinjingan bede. Nah, mana yang kira-kira diambil itu untuk masukkan ke kotak? Kerinjingan. Nah, nanti aja kalau ada kotak infak aja, ya tidak tahu isinya itu yang mana kan, iya. Ya, makanya itu untuk perkembangan dakwah sih sebenarnya, bukan buat kita. Karena setan itu berkecamuk di sini. Tanggung lah. Tanggung itu kalau menurut kita itu 5.000 kan, tapi kata setan, jadi ya kira gue iya 2.000. Saya penting ikhlas kan gitu kan. Suaranya yang paling keras tadi. Iya kan kata hati. Tapi memang 2.000 ya kerinjingan kali 2.000 ya bagi ya. Nanti Pak gue kerinjingan kan begitu. Sedekah ekstrim. Terus mendawamkan wudu di setiap waktu, di setiap saat. Dibiasakan pada saat dimanapun, pada saat kita hadas, mau kencing, BAB atau apa, wudu lagi. Masalah nanti setelah wudu kita masih kentur buang air atau apa-apa, tidak masalah. Nanti wudu lagi. Dibiasakan wudu. Seperti itu. Ini kejadian pada saat ada orang yang tidak punya keturunan. Pada saat mendawamkan wudu, alhamdulillah Allah jawab dengan kesempurnaan dia punya keturunan. Pada saat ada orang laki-laki yang dia itu impoten, sudah punya anak mandul, ternyata cuman inilah terapinya mendawamkan wudu, insya Allah. Jadi kan bersuci terus kan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia ada bedanya orang yang selesai wudu dengan orang yang tidak selesai, yang tidak berwudu. Tapi
di hadapan Allah. Istighfarnya Mas Latif dengan jenengan, Mas Latif itu dengan wudu, jenengan tidak berwudu, sama-sama istighfar di hadapan Allah beda nggak? Satu kali istighfarnya itu diganjarnya bisa lebih besar. Karena apa? Dia beristighfar satu kali tetapi dengan suci, dalam keadaan suci. Nah yang satu enggak gitu loh. Ya mungkin yang satu digajar satu pahala, yang satu bisa berkali-kali lipat. Karena apa? Membiasakan dengan sucinya jiwanya, badannya dan jiwanya. Makanya dawamul wudu itu bagi peruqyah itu sangat penting. Terutama untuk meruqyah sangat penting meruqyah dawamul wudu. Khususnya mau tidur itu mendawamkan wudu. Terus menjadi keluarga Allah. Caranya bagaimana menjadi keluarga Allah? Selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan melaksanakan semua anjuran-anjuran dalam sunnah-sunnahnya Rasul. Gemar, senang. Berpuasa sunnah senang, gitu kan? Berinfak senang, buka Al-Quran senang, gitu. Ikut kajian senang, haus dengan ilmu-ilmu agama. Terus ngerasa belum bisa membaca Al-Quran, semangat untuk belajar Al-Quran masih pun terbata-bata, alif, ba, ta, ca, punya uang, manggil guru ngaji, membayar guru ngaji buat supaya dirinya punya target tahun depan sudah harus bisa hafal, bisa fase Al-Quran gitu. Banyak orang kan gak mikir, apalagi sudah sesepuh kita ya, anggaplah sepuh, di atas 30-an. Ya, itu nggak mikir bahwasanya akan dihisab nanti. Waktu-waktu kita di dunia itu akan dihisab. Kenapa kembali kepada Allah masih belum fasih dalam Al-Quran? Bayangkan. Kata Allah, kenapa engkau datang kepadaku di saat aku memberikan waktu 60 tahun kepada engkau datang sekarang masih belum fasih Al-Quran? Dikemanakan waktu itu? Bayangkan. Kalau sudah ditanya seperti itu, kira-kira bisa jawab nggak gitu? Sulit. Uang dikasih sama Allah rezeki, kesehatan dikasih sama Allah kesehatan, ketentraman berupa anak, suami, istri dikasih, kurang apa gitu kan? Nggak ada jawaban. Sedangkan Al-Quran itu adalah salah satu dari zat yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan, pertolongan di hadapan Allah. Syafaat. Ya repot memang. Makanya itu bergabunglah di tim ruqyah. Karena apa? Nanti pada saat kita itu masuk dalam tim ruqyah, kita mempunyai tuntutan untuk belajar, mempunyai tuntutan untuk soleh, mempunyai tuntutan untuk tilawah Quran, mempunyai tuntutan untuk qiyamul lail. Semuanya punya tuntutan karena kita jadi peruqyah. Kalau nggak begitu, jangan ada serangan balik, jangan menyalahkan serangan balik dari setan, baik ke kita ataupun ke keluarga kita. Anak saja di 5 tahun awal meruqyah itu istri anak 3 kali, anak 3 kali kesurupan gara-gara anak meruqyah. Semuanya di Banyuwangi. Anak belum nyampe di rumah, baru di pagar, masih di kontrakan di mana namanya? Di Rambutan. Badean. Baru nyampe pagar, istri anak aja sudah jerit-jerit, sudah kesurupan. Dan bahasanya bahasa Osing. Betul. Anak 3 kali, istri 3 kali. Ya maka dari itu pada saat kita jadi peruqyah itu nggak bisa membiarkan anak istri itu semaunya sendiri untuk ibadah, nggak bisa. Kita harus bisa melindungi mereka juga, ingatkan juga dengan ibadah-ibadah yang baik, gitu. Ibadah yang istiqomah. Akhirnya pada saat awalnya tertuntut, lama-lama jadi istiqomah. Jadilah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Bukan cuma cuap-cuap itu, bukan cuma omongan aja itu. Itu harus diusahakan, sakinah mawaddah warahmah itu harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan nggak akan bisa tercipta. Ini benteng gaibnya, dan ini wajib dilakukan oleh semua praktisi ruqyah, termasuk Rehmati. Nah, biasanya ini pada saat kita ruqyah itu ini konsultasi ruqyah biasanya pertanyaan yang sering muncul di dalam dunia ruqyah. Pertanyaan yang sering muncul baik dari pasien ataupun dari tukang ruqyahnya, baik
baik yang baru belajar ataupun yang sering belajar. Pertanyaannya apa? Nih, kesurupan. Bagaimana ya kalau saya ngeruqyah ternyata kesurupan? Apakah nanti bisa ke saya nyerangnya? Ya enggak? Iya enggak? Atau mungkin sampai sekarang juga pertanyaan itu, gitu kan? Malah kalau kesurupan kita jadi gelisah, jadi bimbang. Apalagi orangnya lebih besar dari kita, gitu kan? Ya, masalah kesurupan nih, gitu. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, kenapa ya saya kok tidak sembuh-sembuh? Sudah diruqyah, sudah ruqyah mandiri, sudah al-baqarah, sudah az-zara'in, sudah ruqyah rumah, tapi nggak sembuh-sembuh, Ustadz. Kenapa ya? Ini pertanyaan juga yang istilahnya membutuhkan wawasan bagi kita untuk menjawabnya. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi pasien yang tidak ada reaksi pada saat ruqyah? Bingung nggak kita ya? Nah, itu harus sepersekian detik itu kita harus main otak itu apa yang harus kita lakukan. Pada saat pasien kita ini setengah jam, 1 jam, saya tidak ada reaksi sama sekali, anteng aja gitu. Gitu loh. Berarti ada penghalang di situ itu. Antara Al-Quran dibacakan itu ada penghalang. Gitu loh. Jadi jangan diteruskan. Sebenarnya 15 menit aja cukup sebenarnya untuk mendeteksi itu 15 menit aja cukup sudah. Nggak usah diteruskan. Kalau bisa meruqyah itu bertahap. Tahap pertama pendeteksian. Ya, tahap kedua itu ruqyah tahap awal. Maksud tahap awal itu ambil 15 menit pertama pendeteksian. Setelah itu tanya, apa yang dirasakan? Ini Ustadz kayaknya di sini sakit. Ya sudah, di ruqyah fokus di 15 menit. Setelah itu apa yang dirasakan? Ustadz pindah lagi Ustadz. Pindah kemana? Coba dideteksi. Pindah lagi berarti jangan di situ. Coba di otaknya. Berarti otaknya sudah kacau. Kalau pindah-pindah. Kalau sudah pindah-pindah berarti otak perasaannya sudah dikacau. Seperti itu. Ya, paham ya? Tidak ada reaksi, kita harus sudah bisa ngambil solusi sepersekian detik. Jangan sampai kita di hadapan pasien seolah-olah kelihatan kalau kita tuh bingung mau ngapa-ngapain, kan tidak lucu juga, gitu kan? Terus mimpi buruk, Ustaz, setelah saya ruqyah mandiri, setelah diruqyah jenengan, saya kok malah mimpi buruk ya? Awalnya tidak pernah mimpi buruk. Ada tak kira-kira? Ada. Yang malah diganggu dengan mimpi buruk pada saat mengenal ruqyah itu ada. Dan kita harus bisa menjawabnya. Terus ini, Ustadz, syaratnya apa sih Ustadz kalau mau diruqyah dan maharnya berapa? Ya enggak? Iya. Hampir semuanya ini. Hampir semuanya. Nah, kita juga harus bisa ngasih pencerahan kepada mereka syaratnya apa. Apa syaratnya? Enggak ada syarat? Enggak, ada syarat. Syaratnya apa? Taubat. Terus mau menghancurkan semua benda-benda yang ditinggali jin atau yang dipunyai yang dikamati, harus bisa meyakinkan. Itu syaratnya salah satunya. Maharnya berapa? Gak ada tarif dalam ruqyah. Mobil bisa, rumahnya boleh, kan ya? Ya kalau dikasih masa mau ditolak? Coba, mau dikasih masa ditolak? BKB nyaman sekali. Silakan terbaik Anda. Ini proses jin masuk. Pada saat kita sudah meruqyah biasanya sudah mulai seperti tadi. Jin masuk akhirnya bisa ngomong. Kalau kita tidak pernah ngobrol dengan jin, kita biasanya itu takut. Akan menjadi takut sial. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu ini mengganggu saya? Saya ini dari Gunung Purnama, kan begitu. Pas mau mundur, pas mau pulang, ya jangan. Ya kan jangan. Dia lagi kesurupan, kita mau pulang. Bagaimana ceritanya? Kita diundang itu untuk mengobati, kan malah sebaliknya dijadikan kesurupan terus kita tinggal pulang, nggak gitu caranya. Proses jin masuk harus siap siaga maksudnya. Pada saat jin masuk itu kita harus bisa mulai ini sudah kayaknya ini sudah reaksi ini gitu. Mau jinnya masuk dari luar atau di dalamnya itu sudah mulai terusik. Medis atau non medis kita sudah mulai bisa membedakan. Oh ini medis, oh ini non medis. Bisa dengan non medisnya itu bisa dengan herbal, non medisnya bisa dengan ruqyah di tempat. Nah hukum minta di ruqyah biasanya tidak mau di ruqyah. Kenapa? Karena katanya kan tidak masuk surga kalau di ruqyah. Nah, itu harus punya wawasan. Seperti tadi kan sudah dikasih wawasan tadi. Oke? Kalau ada pertanyaan lanjut di ujian sesi kedua. Ayo